welcome back to my channel. Aku Seligo dan di video kali ini aku akan memberitahu kalian 13 bukan 23 hal yang kalian tidak boleh lakukan di Malaysia atau tidak disarankan untuk dilakukan di Malaysia. Beberapa poin dari yang aku akan sampaikan adalah pengalaman pribadi dan juga etika pada umumnya ya. Jadi bisa aja itu berlaku di negara lain juga. Cuma kebanyakan orang mungkin lupa atau mungkin tidak tahu gitu ya. Jadinya aku akan mengingatkan lagi di video ini. Untuk etika-etika dasar aku udah nggak akan bahas karena aku rasa kalian udah pada tahu, seperti jangan buang sampah sembarangan, jangan melakukan kriminal, jangan mencuri, dan lain-lain. Itu pasti udah logika ya. Dan video ini gunanya untuk seru-seruan aja dan juga semoga bermanfaat. Kalau ada poin penting lain yang kalian mau tambahkan, boleh banget tulis di komentar di bawah. Dan sekali lagi aku mengingatkan, ini adalah pengalaman pribadi atau pengalaman orang yang aku tahu. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, ini sering banget jadi perdebatan di internet dan sejujurnya aku sering banget denger orang Malaysia pakai bahasa ini ketika refer kepada Indonesia atau orang Indonesia, yaitu adalah Indon. Jadi Indon itu adalah singkatan dari Indonesia yang dipakai oleh orang Malaysia supaya mereka gampang untuk ngomongnya, nggak kepanjangan seperti Indonesia. Untuk teman-teman Malaysia, sebenarnya orang Indonesia kalau menyingkat Indonesia itu biasanya adalah pakai Indo, bukan Indon. Nah, tetapi memang aku sering banget denger orang Malaysia yang suka menyebutkan dengan bahasa Indon dan mereka bukan ada maksud apa-apa guys. Mereka maksudnya cuma emang merefernya seperti itu, bukan bermaksud buruk atau ngata-ngatain. Dan kalau emang mereka niat ngatain, konteksnya ngatain, nggak usah disingkat pun mereka juga sebenarnya bisa ngatain sebenarnya. Menurut aku tergantung dari cara mereka ngomong, dari konteks mereka ngomong. Kalau emang mereka cuma hanya purely mau nyingkat aja sih, itu nggak masalah guys. Cuma buat edukasi teman-teman Malaysia aku, kalau seandainya kalian mau menyingkat, lebih baik menyingkatnya Indo aja, jangan Indon. Tapi aku personally nggak sama sekali merasa kenapa-kenapa kalau disingkatnya juga Indon. Dan malah aku ada pernah ketemu satu TKI dari Indonesia yang di Malaysia. Dia itu menyebut dirinya berasal dari Indon. Jadi dia itu karena udah tinggal lama banget di Malaysia, sampai sakingnya kelamaan, dia merefer dirinya sama seperti orang Malaysia memanggil Indonesia disingkat Indon. Menurut aku nggak ada masalah besar sih, jadi don't take it too hard kalau mereka emang nggak ngerti dan mereka taunya itu disingkatnya seperti itu. Menurut aku sih kayak gitu. Yang kedua, jangan panggil kakak ke orang yang kamu nggak kenal. Jadi kalau di Indonesia kan suka banget kita manggil kakak kelas, panggil orang yang lebih tua dari kita, perempuan atau cowok, dua-duanya boleh panggilnya kakak kan. Nah, tapi kalau di Malaysia kakak itu artinya untuk perempuan doang, kakak perempuan, atau untuk mbak. Orang di sana lebih suka panggil asisten rumah tangga, refernya adalah kakak. Jadi aku tuh nggak pernah dengar orang manggil sembarangan kayak kak, permisi gitu. Kalau di Indonesia kan ya itu udah biasa banget ya, sis, kak, cie. Nah, tapi kalau di Malaysia biasanya kalau seandainya sama kakak kelas, panggilnya langsung aja nama, karena kan harusnya nggak beda jauh umurnya ya. Dan kalau kalian udah deket, pastinya siapapun itu menurut aku mereka oke banget dipanggil namanya. Kalau orang yang bertitle, mereka punya gelar seperti contoh dosen, guru, atau siapapun itulah, kalian boleh panggil pakai title-nya mereka, gelarnya mereka seperti profesor, atau kalian bisa juga panggil dengan miss, sir. Yang paling aman sih kayak gitu ya, pada umumnya miss sama sir gitu. Nah, gimana kalau orang stranger yang benar-benar kalian gak kenal? Contoh seperti orang yang jualan gitu ya, di kopitiam, di kedai, di toko, dimanapun, kalian boleh panggil banyak macem. Kalau seandainya Chinese, kalian boleh panggil laupan. Kalau seandainya pada umumnya kalian boleh panggil pakcik, itu uncle, paman ya. Atau kalian panggil uncle juga boleh. Panggil makcik seperti tante gitu boleh juga. Ada certain occasion kalian boleh juga panggil bos sih. Contoh kalau kalian makan di mama atau di kopitiam tuh kalian boleh panggil bos juga. Kayak bos, nah TOI 1 gitu misalnya. Tapi kalau kalian emang bingung banget gimana bedainnya, kalau ada yang lain boleh banget tulis di komentar bawah ya guys. Nah, untuk poin ketiga, jangan berisik kalau kalian naik kendaraan umum. Kalau kendaraan umum yang sering dipakai tuh biasanya seperti LRT, MRT, bus, dan lain-lain. Usahakan diem-diem aja. Maksudnya kalau memang mau ngobrol dengan teman atau ada telepon,
boleh, tapi jangan keras-keras. Maksudnya jangan ngobrol kayak ketawa-ketiwi keras, nggak tahu diri gitu ya. Karena menurut aku ini etika dasar aja. Seandainya kita di tempat publik yang tertutup, apalagi masa sih mau ngeganggu orang lain dengan suara-suara bising kita gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa kalau emang mau ngomong, tapi ya jangan keras-keras gitu ya, yang standar-standar aja gitu. Menurut kalian gimana? Pernah ada pengalaman nggak orang yang berisik banget di kendaraan umum nyampe kalian mungkin sebel gitu? Pernah nggak? Ceritain dong di bawah, aku pengen tahu. Selanjutnya nomor 4, sama masih di dalam kendaraan umum juga. Kalau seandainya di kendaraan umum tuh biasanya ada priority seat ya, yang seperti untuk lansia, ibu hamil, atau ibu yang punya anak. Dan juga ada tempat untuk yang biasanya disable, untuk orang yang kurang sehat fisiknya ya. Nah, karena mereka dalam kategori prioritas, seandainya kalian duduk di kursi prioritas, ya bukannya nggak boleh, seandainya penuh terus emang kalian dapatnya kursi prioritas, sebenarnya nggak apa-apa untuk duduk. Cuma kalau seandainya kalian lihat ada yang masuk, misalnya lagi ibu mengandung atau seperti tadi yang termasuk dalam kategori prioritas, langsung aja kasih tempat duduknya ke orang yang prioritas tersebut, karena ya emang itu haknya mereka untuk duduk di situ kayak gitu. Selanjutnya, ini adalah kesalahan yang aku lakukan pas awal-awal aku pergi ke Malaysia. Untuk travel sih, belum untuk tinggal. Karena kita sekeluarga kebingungan untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya kita pergi naik taksi. Nah, tapi taksi di Malaysia itu banyak yang suka nggak pakai meter guys. Jadi supirnya biasanya suka langsung nego. Kalau kesini aku anterin kamu misalnya 150 ringgit, kamu mau nggak misalnya. Kalau bisa, jangan naik taksi tanpa meter, karena biasanya kalian bisa digesek abis-abisan. Dan kalau kalian compare sama Grab, itu biasanya sih lebih murah pakai Grab, dan pastinya lebih murah lagi pakai kendaraan umum. Nah, tapi kalau kalian emang keburu-buru banget nih, nggak ada waktu buat pesan Grab dan lain-lain misalnya banget nih, terus kalian ngeliat taksi, boleh naik, tapi minta, please banget minta pakai meteran. Kalau emang dia nggak mau, mending keluar aja cari yang lain, atau emang panggil Grab aja gitu guys. Better for you. Yang keenam, jangan jaywalk. Jadi jaywalk itu apa? Jaywalk itu sembarangan nyebrang di tengah jalan. Umumnya di jalan-jalanan di Malaysia banyak zebra cross dan banyak bridge gitu, seperti jembatan. Kalau tempatnya kayak Bukit Bintang itu nggak usah susah lagi, karena memang dia suka ada kayak rambu untuk orang-orang jalannya gitu. Jadi kalian bisa push buttonnya, terus nanti rambunya bisa hijau, terus kalian bisa jalan lewat zebra cross. Cuma yang pastinya nggak semua orang mematuhi peraturan ini ya, pasti ada orang yang jaywalk. Cuma sebenarnya jaywalk itu kalian kalau ketahuan bisa di fine, bisa kena denda sama petugas di sana kalau ketahuan. Jadi jangan lakuin ini ya guys. Hati-hati ya, tapi karena orang Malaysia juga kalau nyetir mirip-mirip di Jakarta. Jadi banyak aja gitu yang kayak dengan kecepatan cepat, dan ya kalian hati-hatilah pokoknya itu. Yang ketujuh, kalau seandainya kalian naik eskalator, usahakan kalian itu berdirinya nunggunya itu di kiri ya guys. Jadi kanan itu untuk mendahului, sama seperti jalan tol. Sebenarnya nggak masalah sih kalau kalian berdua mau samping-sampingan gitu. Cuma kalau seandainya emang mau samping-sampingan dan orang ada yang lagi jalan dari belakang mau mendahului, kasihlah dia lewat. Jadi ini sebenarnya cuma etika aja, dan emang nggak semua orang ngelakuin ini, nggak semua orang aware juga. Dan setahu aku juga setiap negara beda-beda ya. Ada yang kalau nunggu tuh harusnya di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Jadi ini tergantung sama negara masing-masing. Tapi kalau di Malaysia nunggunya di sebelah kiri. Tapi ya guys, aku dengar-dengar di berita bahwa negara seperti di Jepang udah nggak mengimplementasikan etika seperti ini untuk naik eskalator. Karena sebenarnya kalau kita mendahului di eskalator itu berbahaya. Selanjutnya, nomor 8, kalau kalian pergi ke tempat keagamaan, jangan terlalu pakai yang terbuka, pakai kayak celana pendek gitu. Karena aku pernah juga pakai celana pendek ke temple, dan emang disuruh di cover pakai selendang gitu. Kalau kalian punya, kalau seandainya kalian tahu bukan yang dadakan mau pergi ke sana, kalian mestinya aware kalau pergi ke tempat yang keagamaan tuh nggak boleh pakai yang terlalu terbuka. Kalau mau masuk ya, kalau emang di luar aja sih nggak masalah kayak gitu. Selanjutnya, jangan bawa durian ke hotel atau tempat tertutup lainnya. Jadi biasanya sih udah ada sign ya, kayak tulisan bahwa durian dilarang. No. Kalian gak boleh masuk. Nah, ini juga logika aja, dan pada umumnya orang tahu ya kalau seandainya durian tuh bau. Jadi mohon maaf, jangan masuk dulu gitu ya. Biasanya sih tahu. Cuma buat kalian yang lupa bahwa di Malaysia itu banyak orang yang mengasosiasi dengan durian sama seperti di Indonesia. Jadinya karena terkenal,
orang mungkin lupa, oh baunya tuh menyengat atau gimana. Jadi jangan lakukan ini ya, karena ada orang yang nggak tahan baunya. Kalian tahu kan, ada orang yang nggak suka bau durian, bisa muntah mungkin cium baunya. Karena aku kenal ada orang yang bisa muntah kalau cium bau durian. Kalau kalian tim mana? Tim suka durian atau tim nggak suka durian? Biasanya sih diantara love atau hate, nggak ada yang di tengah biasanya. Let me know. Nomor 10, jangan meminum air langsung dari tap water atau dari keran. Kenapa aku masukin ini di list ini? Karena mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung, since Singapura itu negara tetangganya dan di Singapura kita boleh minum tap water langsung dari keran gitu ya. Apakah di Malaysia juga boleh? Tidak disarankan ya guys, kalian harus boil waternya dulu, airnya dulu. Kalau bisa sih ya beli aja di supermarket airnya supaya lebih terjamin. Jadi nggak ada orang Malaysia yang bakalan langsung minum dari kerannya langsung, bakalan dilihat aneh. Cuma aku rasa banyak orang Indonesia nggak akan melakukan ini, maksudnya minum langsung dari tap water, karena memang kita terbiasa juga untuk beli air mineral, jadinya nggak ada masalah sih untuk poin ini. Selanjutnya, jangan membicarakan isu-isu sensitif terkait dengan politik, ras, agama di tempat yang terbuka. Jadi sebenarnya boleh aja kalau kalian mau ngomong ke teman, diskusi tentang politik, tentang agama, tentang ras, dan lain-lainnya, kalau emang kalian sama-sama nyaman dan kalian udah sama-sama kenal. Tapi seperti kalau kalian langsung blak-blakan ngomong di depan umum atau di media sosial mengenai isu-isu sensitif seperti ini nggak disarankan ya di Malaysia. Dan setahu aku di Malaysia juga medianya nggak sebebas di Indonesia. Cuma let me know kalau aku salah, teman-teman Malaysia di luar sana. Cuma aku tahu info ini karena dulu aku memang belajar komunikasi di kampus aku di Malaysia. Jadi ya aku lumayan ngerti lah ya mengenai komunikasi dan media di Malaysia. Jadi jangan disamakan seperti ke luar negeri, ke Amerika contohnya, dimana kita bisa kayak lebih bebas berkoar-koar gitu ya. Yang ke-12, don't do drugs in Malaysia, kiddos. Just like in Indonesia, jangan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang, karena kalian bisa dipenjara, bisa dikenain denda. Don't do it. Dan yang terakhir, jangan takut untuk berbaur dengan orang lokal di sini. Apa opini mereka tentang sesuatu? Mana tahu kalian bisa mendapatkan insight yang lebih dalam lagi dari orang lokal di sini. Dan sejujurnya pas awal-awal aku ke Malaysia, aku agak kebingungan. Tetapi aku banyak dapat bantuan juga dari orang lokal, karena kan mau nggak mau aku harus berbaur. Aku tinggal di situ selama lama 4 tahun untuk kuliah. Jadinya kebantu banget dengan mempunyai teman orang lokal, berbaur. Terus habis itu aku juga awalnya mikir bahwa oh di Malaysia tuh mirip ya, agak-agak mirip, tapi kok beda banget juga gitu. Jadi begitulah pengalaman aku tinggal di Malaysia. Kalau kalian mau tahu opini aku selama aku tinggal di Malaysia, aku udah pernah bahas, aku bakalan tag playlistnya di pojok kanan atas dan kalian bisa lihat semuanya. Anyway, kalau kalian emang memutuskan untuk tinggal atau kuliah atau melanjutkan studi kalian di Malaysia, have fun dan good luck. I wish you the best dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel aku karena subscribe itu ya gratis. Dan juga komentar di bawah kalau kalian punya opini yang berbeda atau punya tambahan yang lain. Boleh banget di bawah. Dan kalau kalian mau kritiknya yang konstruktif ya guys. Terima kasih. I'll see you on my next video. Bye guys.